Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para petani di Indonesia terutamanya ya. Hari ini aku ingin mereview bagaimana cara menanam jagung yang bisa menghasilkan tongkol yang besar dengan panen yang melimpah. Dan ini adalah pengalaman aku di dalam penanaman jagung, dan aku ingin berbagi tentang bagaimana cara menanam jagung yang lebih baik dan apa saja yang perlu diperhatikan. Menanam jagung dengan menghasilkan tongkol yang besar dan juga panen yang melimpah pada akhirnya itu memang sangatlah membutuhkan perhatian khusus, yaitu terutama perhatian buat tanaman jagung itu sendiri. Dan ini di depan teman-teman semuanya, ini tanaman jagung aku usianya baru 2 minggu ya teman-teman. Ini belum kena pupuk ya, baru saja ini aku beri pupuk ya, jadi pupuknya belum meresap dan juga belum nampak berfungsi ya. Nanti setelah ini akan aku ajak teman-teman semuanya mengikuti bagaimana perkembangan dari tanaman jagung ini. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita akan menanam jagung agar mendapatkan hasil buah dengan tongkol yang besar dan hasil yang melimpah? Yang paling utama adalah memperhatikan tentang bibit jagungnya. Sebelum kita menanam jagung, kita harus benar-benar mengenali bagaimana jenis-jenis jagung dan bibit-bibit jagung yang bagus. Kita akan mencari jenis bibit jagung, yaitu menggunakan bibit yang unggul yang bisa menghasilkan tanaman yang sehat dan buahnya tentunya yang besar-besar. Bibit unggul itu sendiri berasal dari benih yang bersertifikat yang sudah lepas dan dari Menteri Pertanian Indonesia, di mana benih yang kita pilih itu kita nggak ngambil benih yang dari kita panen sendiri ya teman-teman, tapi beli bibit ataupun benih yang memang sudah bersertifikat dan sudah diakui dari pertanian. Jadi nanti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus dan akan mendapatkan hasil yang melimpah. Selain itu, benih berkualitas juga ditandai dengan ciri-ciri seperti ini ya, bentuknya seragam, tingkat perkecambahannya tinggi dan terbebas dari hama serta penyakit tular benih. Selain benih unggul yang perlu kita perhatikan untuk penanaman dan mendapatkan hasil yang baik, pupuk yang tepat pun harus kita perhatikan, di mana pemberian pupuk yang tepat juga akan mempengaruhi bagaimana nanti kualitas dan kuantitas daripada hasil panen jagungnya. Jenis pupuk yang digunakan yaitu sejenis pupuk kotoran hewan atau kohe, dan kohe ini bisa dilakukan seminggu sekali sebelum penanaman, dan dengan demikian akan ada ketersediaan nutrisi di tanah bisa mencukupi kebutuhan nutrisi buat tanaman jagung nantinya. Dan ini untuk tanaman jagung aku ini kebetulan kan sebelum ini ya teman-teman ditanami padi, dan untuk pupuknya, untuk pupuk organiknya di sini aku menggunakannya di sini, ini tanahnya itu bekas-bekas daripada jerami yang kemarin itu dari hasil panen padi aku bakar dan sudah ada di lahan ini, udah dicampur dengan tanah ini gitu teman-teman, baru aku tanami jagung. Dan selain juga dengan pupuk alami seperti ini, agar tanaman jagung tumbuh subur, bisa juga diberikan sesuai kebutuhan tanaman. Jenis pupuk susulan yang biasanya digunakan, dan ini yang baru saja aku berikan di sini ya, ini 2 minggu aku beri pupuk tambahan, yaitu pupuk majemuk yang berjenis NPK dan juga pupuk urea. Ini baru saja ya teman-teman aku beri pupuk urea dan NPK. Dan cara pemberian dari pupuk urea ataupun NPK di sini perlu kita perhatikan juga, jangan sampai tepat di bawah
batangnya ya, nanti akan layu. Jadi kita berjarak di tengah-tengah antara batang yang satu dengan batang yang lainnya. Dan di sini aku tidak menggunakan kocor ya teman-teman. Sebenarnya kemarin aku udah rencana untuk pupuknya aku kocor aja ya, karena memang di sini sekalian nyiram ya, untuk menyirami karena pada saat ini musim kemarau kekurangan air banget untuk tanaman ini. Namun aku lihat tanaman jagungku sudah sedikit layu, sudah benar-benar kekurangan air, maka aku beri pengairan memakai diesel. Dan untuk pupuk urea dan NPK nya aku berikan dengan cara melubangi di bagian antara satu pohon dengan pohon lainnya, dan aku taruh di tengahnya. Setelah penyiraman baru aku pupuk gitu. Dan selain daripada itu, yang perlu kita perhatikan juga di sini, dan yang paling utama dan penting adalah pemeliharaan tanaman. Dimana tip menanam jagung agar buahnya besar selanjutnya yaitu melakukan pemeliharaan dengan tepat. Selain pemupukan, jenis perawatan tanaman jagungnya juga adalah penyiangan. Penyiangan itu adalah membuang gulma-gulma yang berada di sekitar pohon-pohon jagung ini. Dan khusus untuk jagung yang aku tanam ini, aku buat seperti ini ya teman-teman ya. Ini selain untuk menghilangkan gulma-gulmanya, ini juga dicangkul di bagian samping-samping dari deretan-deretan tanaman jagung ini, berfungsi untuk memberikan air, dan tanahnya diimpun ke atas ke bagian pohon-pohon ya, ke bagian pangkal pohon-pohonnya, dengan harapan apabila nanti jagung ini sudah tumbuh besar, pohonnya akan jauh lebih kuat dan tidak mudah roboh. Dan adanya bagian lubang-lubang ataupun bagian seperti ini, bikin bergaris-garis seperti ini juga sebagai bentuk pengairan. Ini nanti dilewatin air kalau memberikan air. Jadi airnya yang ke batang pohon jagung ini hanya akan berasal dari rembesan air yang berada di sela-sela tanaman jagung ini. Karena kalau menurut pengalaman pribadi saya sendiri, kalau air langsung dialirkan ke tengah-tengah daripada batang pohon jagungnya ini akan rawan roboh ya. Di saat habis disiram, airnya lunak, tertimpa angin, pohonnya gede, akan mudah roboh. Jadi inilah fungsinya dibikin seperti ini ya. Dan selain untuk untuk kekuatan daripada batang pohonnya, di sini nanti juga nampak lebih rapi dan bersih. Nah, itulah fungsi daripada penyiangan. Selain untuk memperkuat ataupun memperkokoh daripada batang jagungnya sendiri, tanaman nampak lebih bersih dan tidak bersaing dengan tanaman gulma yang lainnya. Dan demikian teman-temanku semuanya, tip untuk menanam jagung dengan hasil yang lebih baik. Dan nantikan ya bagaimana perkembangan dari tanaman jagung aku ini dan gimana hasil akhir dari tanaman jagung ini. Terima kasih teman-temanku semuanya. Buat sobat-sobat petani di seluruh Indonesia, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.